Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, waskurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kalian kelas 7 baru, ya. Meskipun saya tidak bisa atau kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya, karena masih terkendala pandemi COVID-19, ya. Tapi tidak jadi masalah, ya. Saya bisa menyampaikan materi saya lewat online, anak-anak, ya. Anak-anakku yang saya sangat cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, ya, tentang pengenalan struktur dan muatan kurikulum. Nanti yang kedua tentang gerakan literasi sekolah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Priyo Utomo. Anak-anak di sekolah ini biasa memanggil saya Master P. Saya guru bahasa Inggris. Anak-anakku yang saya sayangi, saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, ya. Jadi dalam kurikulum itu, ya, dalam seperangkat kurikulum itu, ya, ada tujuan, ya, isi bahan pelajaran yang mana semuanya itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya, sehingga apa yang kita ingin tuju atau ingin kita capai itu bisa terlaksana, ya. Itu adalah kurikulum. Sekarang kita lanjutkan dengan struktur kurikulum, ya. Kita tahu bahwa SMP Negeri 16 Gresik atau SMP Negeri 1 Kedamaian, ya, ini mengacu atau mengikuti kurikulum 2013 atau yang disebut K13, ya. Struktur di kurikulum 13 di SMP ini adalah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, ya. Kemudian mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Jadi pada saat kita mengikuti atau mengampu kurikulum 13, itu ada sebuah pengorganisasian kompetensi inti dalam struktur kurikulum itu. Ada mata pelajarannya, apa saja, terus beban belajarnya itu berapa, ya, kemudian kompetensi dasarnya apa, dan muatan pembelajarannya itu apa, ya. Nah, itu nanti akan diuraikan di sini. Nah, untuk itu anak-anak kalian perhatikan, ya, rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Ini rumusan kompetensi inti kurikulum 13, ya. Dibagi 4 ini kompetensi inti di kurikulum 13 ini, ya. Kompetensi inti yang pertama atau disebut kompetensi inti 1 atau KI1 itu untuk kompetensi inti sikap spiritual, ya. Bapak, sikap spiritual itu bagaimana, Pak? Ya, sikap yang mengacu pada agama, ya, spiritual keagamaan, ya. Jadi bagaimana
seorang siswa atau kita semua itu bisa menjalankan agama dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah ya, menjauhi semua larangannya ya, bisa menjalankan ritual keagamaan dengan baik dan sebagainya. Itu yang ada di kompetensi inti yang pertama. Kemudian kompetensi inti yang kedua atau KI 2 itu untuk kompetensi inti sikap sosial. Jadi orang kalau hanya beragama saja, berspiritual saja, tanpa memikirkan sosial ya, tanpa mampu bermasyarakat yang baik, saya kira itu kurang pas ya. Karena apa? Kita hanya menjadi ahli ibadah tapi kurang peka terhadap kepedulian sosial. Berarti orang itu harus soleh secara spiritual ya, atau secara ritual keagamaan, dan juga harus soleh secara sosial ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi apalah artinya kita khusyuk ya, kita menjalankan ibadah dengan baik tapi kurang peduli terhadap tetangga kita yang kelaparan ya, kurang peduli terhadap kampung lain yang mendapatkan bencana, tidak punya rasa simpati dan tidak punya rasa empati. Nah, di kurikulum 13 ini diajarkan kombinasi ya, meliputi sikap spiritual dan juga sikap sosial. Kemudian apakah hanya dua ini? Tidak, ada kompetensi inti yang ketiga, yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kita peroleh dari buku ya, dari kondisi alam nyata ini ya, dari informasi dari Bapak Ibu guru atau dari media-media yang lain, tetapi itu hanya bersifat pengetahuan saja. Nah, pentingnya apa? Kalau kita mempelajari pengetahuan, kita akan punya wawasan yang lebih ya. Kita akan menjadi orang yang tahu ya tentang kondisi yang ada di alam raya ini ya. Nah, kemudian selain pengetahuan ya, kita juga ada kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi inti keterampilan. Nah, ini. Jadi kalau kita hanya mendapatkan ilmu ya dari ibu guru, bapak guru, kemudian membaca buku, informasi yang lain, kemudian tanpa bisa mengaplikasikan ilmu itu atau tidak bisa mempraktekkan ilmu itu, saya kira tidak ada gunanya ya. Contoh yang paling sederhana, kita tahu bagaimana teori untuk berenang di kolam renang, itu hanya dari diberitahu orang atau membaca buku. Masuk ke dalam kolam renang, kemudian tangan digerakkan, kaki digerakkan, itu hanya teori. Nah, pada saat kita terjun langsung, praktek langsung, tentunya kita akan tenggelam. Nah, itu ya. Kenapa? Kita hanya mengandalkan teori. Tapi kalau kita teori atau pengetahuan itu kita praktekkan dengan keterampilan, kita latih dengan keterampilan, insya Allah nanti akan menjadi kenyataan dalam konteks apa? Tahu, bisa, terampil, dan bisa mempraktekkan. Akhirnya apa? Dengan latihan, dengan berlatih kita bisa berenang sesungguhnya. Nah, gitu. Itu adalah maksud dari keterampilan. Jadi di kurikulum 13 ini ada kombinasi antara sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga apa nanti? Utuh kita menjadi manusia secara paripurna. Karena apa? Kita menguasai semua kompetensi-kompetensi ini. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita lanjutkan struktur kurikulum kita ya. Untuk struktur kurikulum di kurikulum 2013 atau K13 ini, kalian perhatikan yang warna hijau ini ya, karena kalian kelas 7 ya.
maka perhatikan yang hijau ini, yang kelas lainnya itu yang orange dan merah ini. Untuk kompetensi inti yang pertama tadi yang spiritual itu pada dasarnya adalah yang kita harapkan nanti, yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua kalian atau masyarakat ya terhadap kompetensi inti spiritual itu, kita semua bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya atau yang kita anut ya. Jadi kita bisa apa? Menjalankan ya praktek-praktek keagamaan atau spiritual itu, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang Islam secara KTP atau agama yang lain secara KTP, tapi tidak bisa mempraktekkan praktek-praktek keagamaan ya, praktek-praktek spiritual ya. Nah ini harapannya apa? Dengan diajari kompetensi inti yang pertama dari spiritual, kita bisa menghargai, menghayati ajaran agama dan juga bisa mengamalkannya dengan baik. Itu yang kompetensi inti yang pertama. Yang kedua yaitu kompetensi inti sosial. Nah, diharapkan nanti apa? Kita bisa menghargai dan menghayati ya perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya. Nah, peduli itu biar termasuk apa? Toleransi, gotong royong ya. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, juga lingkungan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Intinya apa? Kita diajari karakter-karakter yang baik ya dalam hal sosial ini. Bagaimana sih kita berperilaku terhadap orang yang lebih tua, ya sopan terhadap orang yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda, ya. Nah, terus kemudian kita punya rasa simpati kepada orang lain yang kesusahan, kemudian kita wujudkan dengan rasa empati dengan membantu, ya, meringankan beban mereka dengan memberikan sumbangan dan sebagainya. Ini adalah kompetensi inti yang kedua. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke struktur kurikulum kita yang ketiga, yaitu tentang pengetahuan ya. Diharapkan dengan memahami struktur kurikulum yang ketiga ini, yaitu tentang pengetahuan ini, itu kita bisa memahami pengetahuan ya, baik secara faktual, konseptual, dan prosedural ya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata ya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita memahami pengetahuan secara faktual secara nyata ya, secara konsep ya, dan prosedur-prosedur yang benar, sehingga apa? Kita tidak hanya tahu tentang teori aja, tapi kita juga harus bisa ya, secara faktual, secara nyata itu memahami betul ya. Oh, konsepnya seperti ini, kemudian cara-cara melakukannya seperti ini ya, cara prosedural ya. Sehingga apa? Dari keingintahuan kita ini tentang pengetahuan teknologi ini, kemudian sekaligus kita tahu pengaplikasiannya, sehingga ilmu itu tidak hanya bersifat teoritis saja ya. Jadi kita seandainya, mohon maaf, dalam ilmu IPA atau biologi, bagaimana sih susunan tubuh kata itu, kemudian ada praktek, mohon maaf, membedah tubuh kata itu, kita tahu komposisinya, cara membedahnya bagaimana ya, kemudian oh ini yang namanya paru-paru, ini yang namanya jantung dan sebagainya. Itu seperti itulah cara memahami sebuah pengetahuan ya, sehingga kita tahu betul itu ya, tidak hanya katanya-katanya, tapi kita lihat dengan fakta
secara nyata, ya. Termasuk penggunaan teknologi, ya, penggunaan seni, ya, penggunaan teknologi komputer, bagaimana IT, bagaimana cara membuka, bagaimana dan cara mempraktekannya bagaimana, ya. Itu anak-anak tentang struktur kurikulum pengetahuan, ya. Dan yang keempat adalah tentang apa, keterampilan, ya. Jadi kompetensi inti keterampilan itu. Dan diharapkan anak-anak yang belajar keterampilan ini bisa mencoba, ya, bisa mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, ya, bisa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, ya, mengcreate, ya, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, maksudnya begini. Jadi seandainya kalian mempunyai laptop, ya, mempunyai laptop. Kemudian kalian tahu bagaimana cara menggunakan laptop itu, ya. Bagaimana cara masuk atau mencari, menghubungkan ke internet, ya. Kemudian kita juga bisa cari di Google tentang hal-hal yang lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian bisa mempraktekkan, ya, kalian nanti bisa bercerita kepada teman Anda, ya. Oh, caranya itu begini, memberikan informasi itu juga bisa dalam bentuk apa? Karya tulis, ya. Anda bisa menuliskan cara membuat ini, cara menggunakan ini, ya. Kemudian atau bisa membacakan kepada orang lain dan sebagainya. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan kompetensi inti keterampilan. Jadi kita juga bisa mempraktekkan ilmu-ilmu itu secara terampil dan praktis, ya. Nah, tidak hanya masalah teori. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan tentang mata pelajaran kita, ya. Dalam struktur kurikulum kita, ke kurikulum 13 ini, kira-kira mapel apa atau mata pelajaran apa yang kita peroleh, ya, untuk kelas 7 ini. Untuk kurikulum 13 kita itu akan mendapatkan, ya, materi dari kelompok A, itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam dalam 1 minggu, ya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam dalam 1 minggu. 1 jamnya itu 40 menit, ya. Kemudian bahasa Indonesia ada 6 jam, matematika ada 5 jam, ilmu pengetahuan alam itu ada 5 jam, ilmu pengetahuan sosial itu ada 4 jam, bahasa Inggris ada 4 jam. Kemudian kelompok B itu ada seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam. Kemudian prakarya atau TIK itu 2 jam. Kemudian muatan lokal kita yaitu bahasa Jawa itu 2 jam. Jadi kita ada 40 jam dalam setiap minggu, ya. Nanti ditambah oleh 1 jam BK, ya, dengan 1 jam BK bimbingan konseling. Jadi semua kalau di SMP Negeri 16 Gresik ini kita akan mendapatkan 41 jam, ya, termasuk bimbingan konseling. Nah, kemudian alokasi waktunya bagaimana? Ya, alokasi waktunya tadi sudah jelas, ya. Untuk kelas 7, 8, 9 itu sama, kita mendapatkan 30 jam tadi, ya. Yang ditambah bahasa Jawa berapa? 2 jam. Jadi 40 jam plus BK 1 jam, sehingga total per minggu itu kita bisa atau kita mendapatkan 41 jam pembelajaran. Yang mana 1 jamnya itu durasinya adalah 40 menit. Anak-anakku, itu tadi masalah kurikulum, ya. Nah, sekarang langsung saja saya lanjutkan dengan gerakan literasi sekolah. Literasi itu apa sih, Pak? Literasi itu kalau dalam bahasa biasa ya membaca lah, ya. Nah, apa sih pengertian literasi itu? Menurut National Institute for Literacy,
literasi merupakan suatu kemampuan dari tiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta juga memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan di dalam suatu pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Intinya literasi itu adalah kemampuan dasar manusia. Maaf, kemampuan individu manusia, ya, atau kemampuan dasar manusia dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan beberapa hal untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu literasi menurut National Institute for Literacy. Kalau menurut Alberta, literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan dalam membaca dan menulis, tapi juga menambah pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dapat membuat seseorang itu memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, ya, mampu juga untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu juga berkomunikasi dengan secara efektif, dan mampu untuk dapat mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya apa? Dengan membaca, wawasan kita bertambah, ya. Kemudian keterampilan kita juga bertambah, ya. Sehingga apa? Dengan pengetahuan dan keterampilan itu yang kita peroleh dari membaca atau dari literasi itu membuat kita bisa berpikir kritis, tidak hanya diam saja, tapi bisa bernalar, ya. Nah, di samping itu kita juga kalau ada masalah bisa memecahkan masalah. Nah, tidak hanya tergantung pada orang lain secara utuh, tapi kita juga bisa bernalar menggunakan kemampuan kita. Ya, itu adalah menurut Alberta. Dan kita lanjutkan tujuan literasi. Ya. Jadi apa sih tujuan membaca itu, ya? Nah, membaca itu atau literasi itu lebih luas dari membaca, nah, ya. Jadi kalau dalam agama Islam kan ayat yang pertama turun itu kan Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah. Nah, intinya bacalah. Nah, dalam konteks membaca ini, ya, itu tidak disebutkan objeknya. Dibacalah kitab, bacalah buku, enggak, ya. Jadi konsep literasi itu objeknya itu luas. Jadi kita bisa membaca apa saja, termasuk apa? Fenomena alam, fenomena sosial. Jadi mohon maaf, ya. Kalau seandainya kita melihat kejadian alam, ya, seperti orang-orang yang secara ilegal menebang hutan atau illegal logging, ya, kemudian saat musim hujan, ya, akhirnya terjadi banjir bandang yang besar. Nah, itu kan kita bisa melihat bahwa aktivitas itu akhirnya merugikan apa? Merugikan kita semuanya, ya. Nah, ini termasuk apa? Konsep membaca, itulah pembaca, ya. Jadi tidak hanya buku saja, tapi dari kondisi-kondisi yang nyata di hadapan kita itu juga bisa kita baca, ya. Termasuk kondisi sosial, ya. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf perilakunya kurang baik, ya, kemudian sering menyakiti orang lain, akhirnya apa? Dia tidak punya teman, dia dikucilkan orang lain, ya. Nah, dia dibenci orang lain. Itu adalah fenomena sosial. Sehingga apa? Dari membaca kondisi alam dan sosial ini sehingga kita tahu betul wawasan kita akan bertambah. Nah, itulah. Jadi konsep membaca itu maknanya luas, ya. Di selain membaca buku kita, membaca hal-hal yang lain juga membaca fenomena alam dan sosial ini. Nah, tujuannya apa sih literasi itu secara umum? Ya, yang pertama menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Ya, oke, ya. Nah, jadi cerita-cerita, mohon maaf, cerita-cerita tentang apa Cinderella. Nah, itu kan orang yang teraniaya itu akhirnya menjadi orang mulia, ya. Dan di lumut dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah cerita-cerita yang memberikan nilai-nilai apa kebaikan, ya. Ya, istilahnya itu dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran moral yang baik, ya.
Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Ya, selama ini peringkat literasi kita, peringkat membaca kita di dunia itu rendah sekali ya. Jadi kalau di negara-negara lain tuh satu bulan kamu baca berapa buku, berapa kitab, berapa novel. Kalau kita, wah jarang itu ya. Satu tahun aja kadang-kadang kita nggak baca sama sekali, kita main game saja. Nah inilah yang perlu kita gali ya, yang kita kembangkan supaya apa? Supaya kita itu senang berliterasi ya, senang membaca sehingga wawasan kita semakin luas. Apalagi anak sekolah ya. Nah ini. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca ya segala macam informasi yang bermanfaat. Nah ini. Jadi dengan membaca otomatis pengetahuan kita semakin banyak, wawasan kita semakin luas ya, informasi yang kita peroleh semakin banyak, sehingga itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Nah itu manfaat membaca. Kalau diajak ngomong A, nyaut, diajak ngomong bisnis bisa, diajak ngomong politik nyaut, diajak ngomong tentang ilmu pengetahuan, nah nyambung lah gitu ya. Jangan kalau nggak baca akhirnya apa, diajak ngomong A nyautnya B, itu namanya Joko Sembung naik becak, gak nyambung cak, nah gitu ya. Kemudian yang keempat, tujuan literasi itu dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Nah itu ya. Jadi buku-buku yang tersedia yang kita baca ya itu ada moral value ya, atau pelajaran moral yang kita dapatkan ya, sehingga apa, dari membaca itu kita bisa menjadi orang yang lebih santun, lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Itu karena membaca ya buku-buku agama, buku-buku spiritual ya, cerita-cerita dari orang-orang sukses yang lalu. Nah ini suatu ilmu yang sangat berharga bagi kita. Kemudian yang kelima, ini mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna ya, daripada kita main game, daripada kita menghabiskan waktu untuk hal yang kurang berguna, cangkruk di warkop ya, sambil mohon maaf ini gak boleh ini anak sekolah ya, rokokan barang itu hal-hal yang tidak baik bagi anak sekolah. Nah, lebih baik kita baca buku ya, otomatis ini bermanfaat ini ya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berguna ya. Oke, yang keenam, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang ya. Jadi memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Jadi kalau kita sering membaca karya tulis seseorang, bisa novel, bisa buku, akhirnya kita tahu, oh ini kurangnya di sini ya, oh ini harusnya seperti ini. Nah gitu, sehingga apa, nanti diharapkan kita juga bisa menjadi seorang penulis nantinya ya, minimal ya tentang menulis kayak antologi gitu ya. Sebelum membuat sebuah buku atau karya buku atau novel, kita bisa membuat antologi ya, cerita-cerita pendek itu ya, kumpulan cerita-cerita pendek itu tentang pengalaman kita atau yang lain. Nah, ya ini. Kemudian yang ketujuh, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Ini jelas kalau orang itu semakin banyak membaca buku, itu semakin arif dan bijaksana, semakin luas wawasannya ya, sehingga punya kepribadian yang lebih baik. Coba kita lihat para ulama-ulama dulu, para cerdik pandai ya, zaman dulu itu kan orang-orang yang kutu buku, yang sering baca ya, sehingga apa, wawasannya luas ya, sehingga apa, berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat ya. Itu adalah tujuan literasi anak-anak. Kemudian manfaat literasi ya, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama jelas itu menambah kosakata. Jadi kata-kata yang tadinya nggak tahu kita menjadi tahu ya. Apalagi kalau kamu nanti sering membaca buku bahasa Inggris ya. Ya, jangan bisanya hanya I love you, you love me saja. Ya, nah, bisa berbicara, bisa ngomong dengan orang lain, dengan orang penutur asing ya, nah, atau penutur asli. Nah, itu lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua,
mengoptimalkan kerja otak. Nah, kalau kita nggak pernah baca, otak kita hanya untuk hal-hal yang kurang berguna, akhirnya apa? Kurang optimal otak kita itu ya. Tapi kalau kita sering membaca, otomatis otak kita akan terisi dengan hal-hal yang manfaat gitu ya. Dan apa? Tidak mudah pikun. Nah, ya, kalau orang sering baca itu tidak mudah pikun ya. Karena apa? Isi otaknya itu diisi dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian yang ketiga, menambah wawasan dan informasi baru. Jelas ini ya, informasi baru masuk, wawasan masuk ya. Nah, kemudian keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, kemampuan interpersonal itu apa? Kepribadian kita nantinya ya. Jadi kalau kita sering baca, otomatis dari pengalaman-pengalaman buku yang kita baca itu kita akan menjadi orang yang lebih apa? Yang humble, yang bijaksana, yang menyenangkan, yang cool ya. Yang enggak ego, yang enggak selfish ya. Selfish itu ya yang semau gue lah, ya. Lu gue nggak boleh itu ya. Nah, itu akan menjadi orang yang semakin cinta lingkungan, cinta sahabat dan sebagainya. Yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Begitu kita membaca sebuah masalah, kita tahu oh ini yang benar. Jadi kita apa? Paham, tidak tertipu oleh hoax-hoax yang sedang melanda di dunia maya kita itu kan, harus marah-marah ya, mengeluarkan kata-kata kotor karena apa ya itu tadi, karena kurang paham informasi tentang membaca. Nah, kalau kita sudah sering membaca, kita akan terhindar dari berita-berita hoax itu. Kita teruskan ya tadi. Yang keenam ya, mengembangkan kemampuan verbal ya. Yang jelas dengan semakin banyak literasi ya, manfaat yang kita peroleh itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita ya, kemampuan apa saja ya, kemampuan berpikir, kemampuan bernalar ya, termasuk kemampuan beradaptasi ya. Nah, itu semua adalah manfaat bagi kita ya, dalam konteks kemampuan verbal, bersosialisasi ya, kemudian mengambil keputusan dalam suatu masalah. Nah, ini bisa kita kembangkan. Kemampuan kita akan semakin bagus ya, kemampuan verbal kita. Kemudian yang ketujuh, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Otomatis orang yang banyak baca itu ya cara berpikirnya ya bagus ya, kemudian menganalisa suatu masalah itu bagus, tidak ceroboh, tidak gerusa-gerusu kalau dalam bahasa Jawa ya, jadi tenang ya. Nah, sehingga apa, produk yang dikeluarkan atau ucapan yang dikeluarkan, tindakan yang dikeluarkan itu akan baik ya, karena apa, dia mampu berpikir dan menganalisa dengan baik. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi seorang. Jadi orang yang sering baca itu manfaatnya adalah apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu itu fokus. Kenapa? Nah, kalau kita baca kan sering kan ya, memperhatikan itu dengan seksama ya. Nah, inilah melatih kefokusan dan konsentrasi seorang dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Ini karena apa? Manfaat dari literasi. Dan yang terakhir ke-9 yaitu melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Jadi orang yang sering membaca itu kalau dia mengekspresikan gagasan atau pikirannya lewat bahasa tulis atau bahasa ucap itu enak sekali. Karena apa? Dia sering membaca hal-hal itu sebelumnya, sehingga apa? Kata-kata yang keluar ya, kosakata yang ada itu enak juga ditulis ya enak, ngomong ya enak. Itulah manfaat literasi anak-anak. Nah, oleh itu karena itu kalian sukalah membaca ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan sekolah kita, Pak? Di SMP Negeri 16 Gresik ini kita sudah punya budaya membaca ya. Nah, biasanya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ya itu adalah pertama ya, kita punya gerakan literasi ya di SMP kita itu. Itu yang pertama biasanya itu membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar.
membacanya macam-macam, ada yang membaca Al-Quran, yang Islam, Alkitab, yang non-Muslim, yang Nasrani, kemudian buku-buku agama, cerita-cerita agama, buku-buku non-pelajaran, baik fiksi atau non-fiksi, ya, dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, ini menambah wawasan. Yang kedua, itu ada jadwal wajib ke perpustakaan, dan setiap anak yang sekolah di SMP 16 itu wajib punya kartu perpustakaan dan harus pinjam buku di perpustakaan. Itu wajib itu ya. Nah, karena supaya wawasannya membaca luas, ya, supaya senang berliterasi, ya. Kemudian yang ketiga itu membuat dinding motivasi di kelas, atau kalau dalam bahasa lainnya itu mading, majalah dinding, bisa di mading di dalam kelas atau mading di luar kelas yang sudah disediakan oleh sekolah, ya. Nah, itulah anak-anak yang sudah saya terangkan dari awal tadi, ya, masalah kurikulum dan sekaligus masalah hal-hal yang berhubungan dengan literasi, ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang gemar membaca, ya, sehingga nanti sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada mungkin dalam tayangan ini ada tulisan-tulisan yang salah ketik, ya, atau ucapan-ucapan yang kurang pas, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan salam literasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.